Oke, halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. Oke guys, dalam video kali ini Bang Sans mau berbagi trik sama kalian. Ini trik sebenarnya hoki-hokian aja karena di sebagian akun mungkin ini nggak efektif, tapi di akun Bang Sans kebetulan yang Sans Dream Team ya yang ini work 100% ya, berhasil. Triknya itu sukses guys. Jadi triknya adalah gimana caranya kita masuk ke Liga Tani dengan tim yang mutunya gede seperti itu. Bang Sans contohkan di sini, Bang Sans punya pertandingan Liga melawan SC Faguira ya, dan mutunya cuma 62 ya guys ya, mutunya kecil banget. Dan di sini Bang Sans bakalan masuk ke tabel liga. Kalau misalkan kalian nggak percaya Bang Sans masuk ke Liga Tani, meskipun di sini Bang Sans posisinya ada di keempat ya, karena beda satu pertandingan Bang Sans belum main, yang lain udah pada main. Tapi Bang Sans di sini mau tunjukkan sama kalian betapa Bang Sans gampang banget untuk menjuarai liga ini, karena bener-bener ini masuk ke Liga Tani guys ya. Kalian perhatikan di sini, dia posisi pertama bukan Bang Sans kalah poin ya, bukan, tapi karena memang dia mainnya lebih dulu ya. Dia udah 7 mainnya, Bang Sans baru 6 mainnya. Oke, kita perhatikan mutunya guys. Di sini dia mutunya 107 ya. Ini untuk posisi yang pertama guys. Ya. Lalu yang posisi kedua ini 109 ya. Oke, mungkin dia akan sedikit lebih kalau misalkan pemain yang MC-nya ini dimasukkan. Oke lah, 110 mungkin atau 112 ya. Kita cek tim yang ketiga ya. Ini 92, ini 105. Lalu ini yang keenam dia 59. Ke bawahnya itu kecil-kecil banget ya. Apalagi yang ini 45. Oke, lanjut kita ke cup ya guys ya. Oke, di sini di cup ya, Bang Sans itu sekarang udah masuk 16 besar ya. Di sini Bang Sans lawannya yaitu 93% aja. Kita cek di pemain ya, soalnya takutnya disembunyiin di cadangan. Ternyata enggak guys ya. Oke, dicek lagi di sini. Kita cek lagi di sini. Ini semuanya rata-ratanya kecil guys ya. Jadi nggak akan Bang Sans cek semuanya karena memang rata-ratanya kecil. Mutunya kurang dari 100 atau lebih dari 110, paling kayak gitu aja. Sedangkan mutu Bang Sans itu sekarang ada di ini kalau nggak salah 139, itu karena nggak pakai si Xabi Alonso. Kalau misalkan Bang Sans pakai Xabi Alonso yang lagi cedera, ini mutunya nyampe ke 143 atau 144 kalau nggak salah ya. Oke, di Champions ya, karena baru di Cup, di Champions belum. Oke, di Champions Bang Sans dapat tim yang selalu nemenin Bang Sans Liga Champions atau Liga Super. Nah, ini si PG Striker 007 biasanya. Dia ini cukup lumayan ya untuk timnya. Jadi mutunya itu sekitar 150 ya guys ya. Musim kemarin Bang Sans berhasil mengalahkan dia di final Piala Super ya guys ya. Jadi meskipun mutunya menang berapa tuh? Menang 5%, tapi Bang Sans masih bisa mengatasinya. Oke, kita cek lagi. Di sini, sorry bukan yang ini ya. Nah, ini kalau nggak salah dia itu mutunya itu cuman 100 berapa ya? Oke, di sini agak ngelag guys, sorry guys ya. Oke, kita lanjut cek tim yang posisinya ketiga yaitu Piada United. Dia mutunya 122 guys ya. Lalu di sini ada juga 104. Nah, kemungkinan kita lihat aja nanti kalau di Liga Champions apakah Bang Sans juga berhasil masuk ke Liga Taninya. Tapi jujur kalau di Champions itu agak berat ya guys ya, agak beda biasanya. Meskipun kita berhasil Liga Tani di Liga sama di Cup, tapi di Liga Champions biasanya tim semifinalis itu biasanya akan satu server lagi sama kita ya. Seperti itu. Bang Sans kemarin satu server sama si PG Striker 007. Sekarang satu server lagi. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berat ya musuhnya ya. Jadi Liga Taninya itu berhasil baik di Liga, di Champions sama di Cup. Sejauh ini Liga sama Cup udah berhasil. Oke. Nah, di sini baru masuk ke intinya. Sekarang gimana sih triknya biar bisa masuk ke Liga Tani? Bang Sans sudah pernah berbagi video tentang gimana caranya kita masuk ke Liga Tani ya. Pertama, kalian bisa buang pemain bagus kalian ya. Pemain bagus kalian kayak kalau Bang Sans nih kayak misalkan si Zeko, lalu ada Alexander Pato, ada Andrea Pirlo, Eden Hazard, itu semuanya dibuang guys. Jadi mutunya itu dibikin sekecil mungkin. Jangan sampai lewat 100. Bahkan kalau bisa di 60 atau di 70 seperti itu. Tapi guys, ada sayangnya ya. Ada sayang banget soalnya
pemain yang udah kita capek-capek latmil ya, kita lacil dari awal, lalu di season berikutnya kita latmil, lalu mutunya udah nyampe ke 180, terus tiba-tiba harus kita buang kan, sayang banget seperti itu. Nah, Bang Sans punya triknya nih. Ini kebetulan berhasil work 100% di akun ini. Jadi guys, kalian tuh harus nyelesain undian mania ya, bukan nyelesain sih sebenarnya. Nggak perlu selesai sampai level 60 juga, tapi yang penting kalian bisa dapat hadiah, oke, dari undian mania ini. Dan hadiah dari undian mania yang bermanfaat untuk ngetrik ya, untuk ngetrik cara ini yaitu kartu latihan, ya guys ya. Nah, ini akademi pemain, kalian tinggal masuk aja kartu latihan di sini. Nah, Bang Sans kebetulan di sini sekarang punya 1, 2, 3, 4 ya. Pelatihan yang 1 hari ada 4, lalu pelatihan yang 1 jam itu dari sponsor premium gratis itu ada 2. Nah, caranya ya guys ya, triknya kalian masukkan beberapa pemain yang bisa kalian masukkan ke sini guys ya. Contoh misalkan di sini Bang Sans gak mungkin masukin Eden Hazard sama Edin Dzeko karena mereka itu mutunya udah terlalu tinggi. Jadi Bang Sans bisa masukin si Andrea Pirlo ke sini. Oke. Nah, lalu misalkan ini udah Bang Sans ke campuran ke yang sini, ke kartu selanjutnya masukin Mesut Ozil. Oke. Jadi semua pemain bintang yang bagus kalian masukkan ke sana. Bang, gimana kalau misalkan saya cuman ada 3 kartunya atau cuman ada 2 kartunya? Ya masukin pemain yang bisa dimasukin aja ya. Yang penting bintangnya masih bagus. Kalau misalkan pemainnya mutunya itu udah 160, 180 itu kan nggak bisa masuk tuh. Kecuali kalau ke pelatihan 325 ya itu bisa masuk. Tapi kalau ke pelatihan yang 50 atau 120 itu nggak bisa kan, nggak bisa masuk ya. Jadi gunakanlah pemain yang lain ya, yang mutunya 140 ya, 150 itu gunain sama kalian. Itu bermanfaat banget buat nyembunyiin mutu pemain. Oke. Nah, itu guys. Jadi trik dari Bang Sans itu sebenarnya cuman itu doang, gampang. Jadi di akhir musim, ingat di akhir musim setelah pertandingan liga terakhir, Liga Champions berakhir, Cup berakhir, kalian bisa sembunyikan pemain kalian di kartu latihan ini ya. Kartu latihan akademi pemain. Oke. Ini worth it banget dan ini sukses ya. Kalau nggak percaya, tadi Bang Sans sudah buktiin kan di liga sini Bang Sans masuknya Liga Tani ya. Meskipun di sini kata Bang Sans posisinya keempat, tapi kemungkinan juaranya sangat gede banget karena mutunya jauh banget. Ya meskipun banyak yang bilang mutu itu hanyalah angka, tapi tetap kita harus realistis guys. Pemain yang punya mutu bagus, tim yang punya mutu bagus, kemungkinan menangnya lebih gede. Apalagi kalau bedanya sampai 30, 40 sampai 50% seperti itu. Ya contohnya seperti Bang Sans ini, untuk tim yang urutan nomor 1 ini 107 guys, Bang Sans 140 gitu. Kemungkinan musuh untuk menang itu sangat kecil. Ya, apalagi misalkan kalau kita aktif, latihannya full, moral pemainnya full, itu kemungkinan kita bisa menang. Mudah-mudahan trik ini bisa membantu buat abang-abang ya. Bang, saya nggak pernah dapetin kartu dari undian mania. Kalau misalkan belum dapat, silakan coba di musim ini dan di musim selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dapat. Tapi kalau misalkan belum dapat, ya silakan gunakan trik Liga Tani yang pernah Bang Sans share, yaitu kalian harus buang beberapa pemain bintang kalian untuk mengurangi mutu tim. Tapi jujur sayang banget ya guys ya. Sayang banget udah kita latih susah payah ngumpulin cendol, terus kita latih, terus kita buang. Oke. Nah, biasanya kalau Bang Sans yang akan dibuang itu seperti ini guys. Nah, ini pemain hadiah undian mania ini pasti Bang Sans buang. Seperti itu ya. Jadi bukan buang sih, mau dijual atau dipecat seperti itu. Oke guys. Jadi sekali lagi kalian bisa manfaatin kartu latihan hadiah dari undian mania ini, apalagi yang 1 hari. Ini bermanfaat banget buat nyembunyiin tim dan ini sangat efektif untuk ngetrik Liga Tani ya, apalagi kalau misalkan di level yang gede ya. Kalau misalkan kalian baru level 1, level 2, level 3, mungkin itu musuhnya itu masih nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau misalkan udah level puluhan, belasan, puluhan, mungkin itu musuhnya udah akan sedikit susah ya guys ya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe. Oke, see you di next video. Salam top 11.